Mulai ya Bu. Tayyib. Tayyib, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kesempatan yang diberikan kepada kita untuk hadir di majlis ilmu, majlis zikir. Majlis ilmu, majlis zikir. Majlis zikir adalah majlis ilmu. Majlis zikir adalah majlis halal dan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri." Bertanyalah kepada ahli zikir. Dan ahli zikir di sini maksudnya adalah ahlul ilmi. In kuntum la ta'lamun, apabila engkau tidak mengetahui. Dan majlis zikir ini adalah majlis yang dinaungi oleh para malaikat, yang Allah menurunkan ketenangan padanya, dan Allah meliputinya dengan rahmat, dan disebut, dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah taman dari taman-taman surga. Kita mengambil warisan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita wafat dan tidak mewariskan harta, benda, emas dan perak. Akan tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mewariskan ilmu. Dan barang siapa yang mengambil ilmu yang menjadi warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka sungguh dia telah mengambil sesuatu yang banyak dari agama Islam. Telah mengambil sesuatu yang paling utama, paling mulia di dalam agama Islam. Inilah ilmu agama. Inilah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menjelaskan tentang perkara halal dan haram. Ilmu yang menunjukkan kita kepada ketakwaan, kepada rasa takut, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertemuan kita dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Abu Zakaria Yahya ibnu Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-25 dan ke-26. Hadis yang ke-25, qala rahimahullah an Abi Dzarrin. Dan Abu Dzar namanya adalah Jundub bin Junadah. Abu Dzar namanya adalah Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu. Bahwasanya ada sekelompok orang-orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Orang-orang kaya banyak mendapatkan pahala. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Akan tetapi bedanya mereka bersedekah dengan harta yang mereka miliki. Para sahabat yang miskin tidak bisa bersedekah karena tidak memiliki harta. Dan pertanyaan ini mereka tanyakan kepada Rasul bukan untuk kemudian tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tetapi pertanyaan ini adalah bentuk dari kesungguhan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin memiliki pahala dan keutamaan sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang kaya tersebut. Mereka yang sungguh-sungguh di dalam beribadah, mereka yang sungguh-sungguh di dalam mencari pahala, ingin juga mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh orang-orang kaya dari kalangan para sahabat.
kalaupun mereka memiliki harta dan mereka berangan-angan memiliki harta yang mereka dapatkan pun untuk disedekahkan di jalan Allah. Jadi beda pikiran para sahabat dengan pikiran kita, itu beda jauh sekali. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, beda jauh. Tayyib. Kemudian Nabi SAW kemudian mengingatkan mereka, menenangkan mereka, dan juga memberikan solusi untuk mereka. Ini bentuk rahmat dari Rasul SAW. Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian apa yang bisa kalian sedekahkan? Artinya tidak harus sedekah dengan harta. Sedekah artinya adalah kita menyampaikan kebaikan. Menyampaikan kebaikan itu sedekah. Bahkan kata Syekh bin Utsaimin, semua ibadah yang kita lakukan tersebut itu juga dinamakan dengan sedekah. Semua ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga dihitung sedekah. Semua kebaikan yang kita sampaikan kepada orang lain itu juga dinamakan dengan sedekah. Tayyib. Maka dari itu sedekah itu tidak harus dengan harta. Para ulama membagi sedekah tersebut menjadi dua. Ada sedekah dengan harta dan ada sedekah dengan selain harta. Maka ini yang akan beliau sebutkan, sallallahu alaihi wasallam, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih yang kita ucapkan adalah sedekah. Maka untuk memperbanyak sedekah adalah memperbanyak tasbih kita kepada Allah. Wa kullu takbiratin sadaqah, dan setiap takbir kita juga adalah sedekah. Kita tidak punya uang, berzikir saja kita kepada Allah, maka itu sudah dihitung sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, begitu juga setiap pujian kita, alhamdulillah, itu juga dihitung sedekah. Wa kullu tahlilatin, tahlil, pakai ha, tahlil, ucapan la ilaha illallah, itu juga adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, kita mengajak orang untuk melakukan perkara yang ma'ruf, itu juga dihitung sedekah. Wa nahyun an munkarin sadaqah, dan kita melarang orang dari kemungkaran, itu juga sedekah. Dan para ulama menyebutkan terkait amar ma'ruf nahi mungkar. Para ulama menyebutkan terkait amar ma'ruf dan nahi mungkar memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi, baru kemudian boleh kita melakukan amar ma'ruf, baru boleh kita kemudian melakukan nahi mungkar. Tayyib. Hal yang berkenaan dengan amar ma'ruf disebutkan di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kata beliau, ketika kita ingin mengajak orang kepada yang ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan, ada dua syarat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah, kata beliau, kita harus pastikan terlebih dahulu ma'ruf yang kita ajak tersebut, perkara yang kita dakwahkan tersebut. Kita mengajak orang kepada kebaikan yang kita ajak tersebut, pertama kita harus yakin terlebih dahulu bahwa itu memang betul-betul kebaikan, bahwa itu memang betul-betul perintah, bahwa itu memang betul-betul sesuatu yang harus dilakukan. Itu kita harus pastikan terlebih dahulu. Karena kadang berapa banyak orang mengajak kepada yang ma'ruf, tapi itu bukan sesuatu yang ma'ruf. Mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada kebid'ahan, sahih. Mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada kebid'ahan, mengajak kepada tahayul, khurafat dan lain sebagainya yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Tayyib. Yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Berapa banyak orang-orang yang melakukan hal demikian dan dia menganggap ini adalah sesuatu yang ma'ruf. Ma'ruf menurut pikirannya, tetapi tidak ma'ruf di dalam agama Islam. Kita tahu bahwasannya sesuatu tersebut menjadi bid'ah apabila kita kemudian menyelisihi 6 sifat yang telah dijelaskan oleh para ulama terkait ciri-ciri bid'ah. Yang pertama adalah seseorang yang kemudian menentukan jenis sesuatu
yang dia menganggap itu adalah di dalamnya terdapat perintah ibadah yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah ketika seseorang mau melaksanakan ibadah kurban. Islam telah menentukan jenis ibadah kurban yang akan disembelih tersebut adalah dari jenis bahimatul an'am, hewan-hewan ternak yang tergolong bahimatul an'am, unta, sapi, kerbau, kambing dan domba. Ini jenis yang telah ditentukan oleh syariat. Maka kalau kita menentukan jenis yang tidak ditentukan oleh syariat, maka kita telah melakukan kebid'ahan. Tayyib. Yang kedua adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh syariat sebab suatu ibadah, maka tidak boleh kita kemudian membuat sebab-sebab yang tidak ditentukan di dalam syariat. Orang diperintahkan untuk salat 2 rakaat setiap kali dia memasuki masjid. Maka sebab 2 rakaat tersebut adalah tak kala dia memasuki masjid. Sebab 2 rakaat tersebut tak kala dia memasuki masjid. Maka sebab salat tahiyatul masjid adalah masuk masjid. Setiap kita masuk masjid, maka kita disunnahkan atau diwajibkan untuk salat tahiyatul masjid. Tayyib. Maka kalau kemudian kita setiap kali masuk kantor kita sholat 2 rakaat sebab yang tidak ditentukan oleh syariat, maka ini kita telah melakukan kebid'ahan. Sahih. Kemudian juga kadar atau ukuran 36 kita tambah dengan jumlah yang lebih banyak lagi misalnya dan lain sebagainya, maka kita telah menambah ukuran yang tidak ditentukan oleh syariat. Ini juga adalah kebid'ahan. Begitu juga kalau syariat sudah menetapkan kaifiat, tata cara kita beribadah, kemudian kita membuat tata cara tersendiri. Sujud diperintahkan oleh Nabi SAW dengan 7 anggota tubuh. Jidat kita termasuk hidung, 2 tangan, 2 lutut dan juga 2 kaki. Kalau kita tambah lagi dengan 8 atau 9 tata cara sujud yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka kita telah melakukan bid'ah. Di antaranya adalah tata cara bagaimana kita menyelenggarakan jenazah. Sahih. Tata cara menyelenggarakan jenazah telah diajarkan oleh Nabi SAW. Maka tata cara yang tidak diajarkan oleh Nabi kemudian kita lakukan, berarti kita telah melakukan kebid'ahan. Tata cara sholat berjamaah yang telah diajarkan oleh Nabi, yang kemudian kita membuat sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi, maka kita kemudian telah melakukan kebid'ahan. Sahih. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian juga kalau syariat telah menentukan tempat di mana kita harus beribadah, kemudian kita menentukan tempat yang tidak ditentukan oleh syariat. Islam syariat telah menentukan haji dilaksanakan di Mekah, di Ka'bah, kemudian di Arafah, kemudian di Mina, kemudian di Muzdalifah. Ini tempat-tempat proses pelaksanaan ibadah haji. Wukuf di Arafah. Maka kalau kita melakukan ibadah haji misalnya di Pakistan, melakukan hajinya di Karbala misalnya dan lain sebagainya, maka ini berarti kita telah melakukan kebid'ahan. Sahih. Begitu juga kalau syariat telah kemudian menentukan waktu untuk beribadah. Puasa hanya di bulan suci Ramadan saja. Haji dilakukan di bulan Dzulhijjah. Kemudian kita menentukan waktu yang tidak ditentukan oleh syariat, maka ini juga kita telah melakukan kebid'ahan. Jadi ada 6. Bisa diulangi jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ada 6 yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin untuk menentukan itu bid'ah atau bukan. Dan 6 ini yang telah ditentukan oleh syariat. Kalau kita kemudian merubahnya, maka berarti kita telah bilangan-bilangan yang telah ditentukan oleh syariat. Kalau kita tambah dan kalau kita kurangi, maka kita telah melakukan kebid'ahan. Kemudian yang ketiga,
jenis sahih. Kalau Islam telah menentukan jenis dalam suatu ibadah, kemudian kita menentukan jenis yang lain, maka berarti kita juga telah melakukan kebid'ahan. Yang keempat, kaifiyat atau tata cara yang telah ditentukan oleh syariat, bagaimana tata cara sujud, bagaimana tata cara ruku', bagaimana tata cara takbir, bagaimana tata cara salat. Kemudian kita merubah tata cara tersebut. Sahih. Takbirnya kita muter-muter tangan kita, misalnya sujud kemudian kaki kita angkat ke atas, maka ini kita telah melakukan kebid'ahan. Yang kelima, tempat. Kalau sudah ditentukan i'tikaf itu harus di masjid yang dilakukan di dalamnya salat 5 waktu, maka kalau kita i'tikaf di rumah, i'tikaf di musalla, maka kita berarti telah melakukan kebid'ahan. Yang terakhir adalah terkait waktu. Waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Kapan kita salat subuh, kapan kita salat duha, kapan kita salat witir dan lain sebagainya. Kemudian kita membuat waktu yang menurut kita ini adalah waktu yang tepat untuk beribadah, padahal tidak ditentukan oleh syariat. Menentukan sendiri kita waktu yang tidak ditentukan oleh syariat, maka kita di sini berarti telah melakukan kebid'ahan. 6 hal ini betul-betul kita pahami jamaah sekalian dirahmati Allah untuk menentukan hal tersebut bid'ah atau tidak. Tayyib. Maka sebelum kita mengajak orang kepada yang ma'ruf, kita pastikan terlebih dahulu bahwasanya itu betul-betul ma'ruf. Jangan kita nanti asal mengajak orang ini baik, padahal itu tidak baik di sisi Allah. Agama ini bukan agama ayah kita, bukan agama kakek kita, tapi agama Allah yang harus mengikut aturan Allah, bukan mengikut aturan kita. Semua kita harus tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Syekh Ibnu Utsaimin, syarat kita mengajak orang kepada yang ma'ruf, kita pastikan terlebih dahulu apakah seseorang tersebut meninggalkan perkara yang ma'ruf tersebut. Orang yang kita ajak untuk melaksanakan ma'ruf tersebut, apa memang betul dia meninggalkan sesuatu yang ma'ruf tersebut? Tayyib. Nah ini juga harus kita pastikan. Jangan sampai nanti justru kita semangat mengajaknya kepada yang ma'ruf, justru dia sudah terdepan melakukannya. Prasangka kita saja yang seakan-akan menganggapnya tidak melakukan hal tersebut, tapi padahal dia sudah melakukan yang ma'ruf tersebut. Maka kita pastikan terlebih dahulu. Nabi SAW ketika khutbah, ada seseorang yang datang yang kemudian Nabi SAW memerintahkannya untuk salat 2 rakaat terlebih dahulu. Sahih. Tapi kemudian Nabi sebelum memerintahkannya untuk salat, Nabi bertanya terlebih dahulu, as-sallaita? Jadi Nabi tidak langsung kemudian menyuruh salli. Nabi bertanya kepada dirinya, bisa jadi orang dari pojok sana kemudian pindah mendekat kepada Rasul. Rasul bertanya, as-sallaita? Apakah anda sudah salat? Tayyib. Maka kemudian baru Rasulullah SAW mengatakan, fasalli raka'ataini. Salatlah 2 rakaat. Nah seperti itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian terkait melarang orang dari perkara yang mungkar, ini syaratnya ada 3. Yang pertama adalah kita pastikan yang akan kita larang tersebut memang dia betul-betul mungkar. Jangan kita ngelarang orang padahal itu tidak mungkar. Jangan kita melarang dari dosa padahal itu tidak dosa. Jangan kita kesalahan, kan banyak sekarang. Sahih. Yang sekarang ini jamaah sekalian dirahmati Allah, banyak yang berbicara terkait agama dan subhanallah tanpa ilmu. Ruwaibidat. Sahih. Subhanallah. Sekarang ini semua orang berbicara tentang agama sesuai dengan kehendaknya. Seakan-akan sebagaimana dia memiliki kebebasan untuk berbicara dalam hal apapun, dan begitu juga dia menganggap saya memiliki kebebasan untuk berbicara tentang agama. Nah ini tidak boleh. Kalau itu perkara dunia silahkan, tapi perkara agama ini ada pemiliknya, ada yang menurunkannya, ada yang menjaganya, ada yang mengontrolnya, dan juga ada pendekar-pendekarnya yang kita harus taat kepada aturan agama tersebut.
Maka di sini sebelum kita melarang orang dari perkara yang mungkar, kita pastikan terlebih dahulu itu mungkar sahih. Jangan sampai nanti kita kemudian menganggap itu mungkar padahal secara syariat, dalam timbangan syariat itu bukan mungkar. Tayyib. Yang kedua adalah kita pastikan betul bahwasanya orang yang kita larang tersebut memang dia jatuh kepada yang mungkar. Jangan sampai nanti kita cepat tergesa-gesa seusah perkara yang mungkar tersebut. Sahih. Maka kita harus tabayyun terlebih dahulu. Kita harus kemudian tathabbut terlebih dahulu. Ada orang yang kemudian kita melihatnya misalnya tidak sholat berjamaah di masjid, maka tidak boleh kemudian kita tergesa-gesa, oh akhi ayo sholat, ittaqillah, anda sholat berjamaah ini hukumnya wajib. Itu pastikan terlebih dahulu, akhi apa anda ikut tadi sholat berjamaah? Jangan kemudian kita langsung frontal kemudian langsung menyalahkan si fulan karena dia tidak sholat berjamaah misalnya. Nah kita pastikan terlebih dahulu bahwasanya dia memang betul tidak ikut berjamaah. Orang yang makan di siang Ramadan, begitu juga jangan langsung kemudian ente ini tidak menghormati bulan suci Ramadan, sudah tidak puasa tapi tidak menghormati bulan suci Ramadan. Kita pastikan terlebih dahulu, bisa jadi dia orang musafir, bisa jadi dia memiliki uzur yang memperbolehkannya untuk tidak puasa. Maka tidak boleh kita kemudian mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menilai sesuatu tersebut mungkar padahal tidak dinilai mungkar di dalam syariat Islam. Tayyib. Mafhum syabab? Jamaah? Tayyib. Syarat yang ketiga adalah ketika kita melarang seseorang dari yang mungkar, kita pastikan juga bahwasanya dia kemudian tidak melakukan perkara yang mungkar yang lebih besar dari apa yang kita larang. Artinya tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Karena sesungguhnya kalau kita melarang sesuatu atau mencegah dari yang mungkar, tetapi justru akan muncul kemungkaran yang lebih besar, maka di sini hukumnya haram. Hukumnya haram kita mencegah dari yang mungkar tersebut. Jadi tidak boleh. Jadi tidak boleh kita mencegah dari yang mungkar akan tetapi menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Sahih. Tayyib. Kita melarang orang berantem, tetapi kemudian justru ketika kita larang dia lebih nekat lagi untuk membunuh orang. Nah ini tidak boleh kita. Kita larang orang dari perkara-perkara yang haram misalnya. Merokok. Tapi kemudian dia justru setelah itu minum khamr. Nah ini tidak boleh kita. Kenapa? Karena dia akan terjatuh kepada perkara yang lebih mungkar lagi. Nah ini kita pastikan betul bahwasanya mungkar yang kita larang tersebut ini akan mengurangi atau menghilangkan kemungkaran tersebut. Mengurangi. Kalau berpindah ke mungkar yang lain, kata para ulama melihat mana yang paling buruk, mana yang paling jeleknya, mana yang paling ringannya. Misalnya ketika kita larang seseorang dari perkara satu dosa, dia akan berpindah kepada dosa yang lain, kita lihat dosa tersebut mana yang paling besar. Kalau seandainya sama, mana kira-kira yang paling mudah nanti untuk dia tinggalkan. Tayyib. Dan ini jamaah sekalian dirahmati Allah, Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Perkara mencegah dari yang mungkar ini semua orang diwajibkan sesuai dengan kemampuan, dan minimal seseorang muslim ketika melihat kemungkaran tersebut dia mengingkari dengan hatinya,
dia tidak menyetujui di dalam hatinya, dan berdoa agar kemungkaran tersebut cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini minimal, ini batas minimal. Ini batas minimal yang harus dimiliki oleh seorang muslim setiap kemungkaran, dan tidak ada uzur. Masing-masing kita masih memiliki hati. Masing-masing kita mampu untuk membenci kemungkaran tersebut di hati kita. Mengingkari di hati kita, masih mampu kita untuk melakukan tersebut. Jadi kalau ada orang dia sendiri melihat kemungkaran, dia sendiri tidak mengingkari di dalam hatinya, maka ini sudah seperti apa imannya? Kata Rasul, wadzalika adhaful iman. Mengingkari dengan hati, membenci dengan hati, kata Rasul, wadzalika adhaful iman. Iman yang paling rendah, iman yang paling lemah. Jadi kalau ada orang yang melihat kemungkaran justru dia merasa senang, ini justru imannya seperti apa? Tayyib, maka tidak ada uzur. Tidak ada uzur bagi kita untuk tidak mencegah kemungkaran. Semua kita wajib untuk mencegah kemungkaran sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mencegah kemungkaran dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan power adalah tugasnya pemerintah. Tugasnya pemerintah. Dan kita tidak perlu repot-repot. Yang ditanya di hari kiamat nanti adalah pemerintah. Karena itu di luar kemampuan kita. Dan kita tidak boleh kemudian membuat kerusuhan. Tidak boleh kita membuat kegaduhan, tidak boleh. Tidak boleh kita sampai kemudian menghancurkan tempat-tempat yang kemudian akan menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Tidak boleh. Tempat kita memiliki hakimnya, memiliki pemerintahnya, memiliki aparat. Mereka bertanggung jawab, mereka yang bertugas, mereka yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, bukan kita. Tayyib. Tetapi mungkin tugas kita adalah menyampaikan kepada para aparat, bahwasanya Pak, di sini ada kemungkaran, di sini ada perjudian, di sini ada perzinahan dan lain sebagainya. Nah itu kalau seandainya kita mampu kemudian untuk melaksanakannya, kita sampaikan. Dan saya rasa ini seorang muslim bisa untuk melakukan hal tersebut, dan tidak boleh dia diam dan sedangkan dia mampu. Tidak boleh seseorang diam sedangkan dia mampu. Kalau dia tidak mampu dengan tangannya, powernya, maka dia kemudian merubah dengan lisannya. Orang yang berilmu, orang yang sanggup berbicara, yang mampu berbicara, menyampaikan ini halal, ini haram. Dan ini tugasnya para ulama. Dan tidak boleh diam dengan kemungkaran. Jangan kemudian selalu mencari aman. Ini kebanyakan dai kita kemudian selalu banyaknya mencari aman. Berbicara sesuatu yang tidak menyinggung, berbicara sesuatu yang aman-aman saja, tidak masalah. Asal masyarakat senang. Padahal tugas para dai adalah mengajak kepada yang ma'ruf dan kemudian mengingatkan dari yang mungkar. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus sebagai basyira wa nadhira. Basyira sebagai pemberi kabar gembira bagi yang taat, dan pemberi peringatan bagi yang menyimpang. Sahih, Rasul kita bukan hanya diperintahkan untuk mengajak untuk menyembah Allah, tidak. Rasul kita juga memperingatkan dari kesyirikan. Sahih, Rasul diperintahkan untuk mengajak manusia untuk sholat, puasa, zakat. Rasul juga diperintahkan untuk melarang manusia dari zina, dari khamar dan lain sebagainya. Sahih. Maka dakwah itu bukan hanya sekedar amar ma'ruf, tapi amar ma'ruf nahi mungkar. Naam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini dikatakan wa kullu tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Bahkan kata Rasul, pada kemaluan yang kita miliki saja itu ada sedekahnya. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Kalau saja seseorang kemudian menunaikan syahwatnya kemudian dia mendapatkan pahala. Ya, para sahabat bertanya. Ini subhanallah, ini sampai seperti ininya ditanyakan oleh para sahabat, jamaah sekalian dirahmati Allah. Kata Syekh bin Utsaimin, kata beliau,
Kalau saja para sahabat Tayyib tidak mempertanyakan suatu masalah, mereka tidak bertanya tentang suatu masalah tersebut. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian ya memang tidak menyebutkan terkait rincian-rincian, dan tidak ditanyakan dalam hal ini. Kata beliau tidak boleh kita bertanya. Contohnya adalah terkait sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kewajiban kita adalah mengimani dan menerima bahwasanya itu adalah sifat Allah. Dan sifat Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan sifat makhluknya. Sebagaimana zat Allah berbeda dengan zat makhluknya. Kita memahami itu adalah sifat Allah, betul itu adalah sifat Allah. Baik itu yang berkenaan dengan zatnya atau yang berkenaan dengan perbuatannya. Allah memiliki sifat istiwa, Allah beristiwa di atas aras, Allah di atas langit. Ini adalah sifat Allah. Allah memiliki sifat maha tinggi. Allah berbicara, Allah mendengar, Allah melihat, Allah maha hidup. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakini sifat-sifat tersebut sesuai dengan zat Allah, tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Nama boleh sama tetapi hakikat berbeda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Dia beristiwa di atas aras, tapi Dia tidak mengatakan bagaimana Dia beristiwa di atas aras. Dan para sahabat pun tidak ada yang bertanya. Ada yang bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, misalnya, bagaimana Allah beristiwa di atas aras? Tidak ada pertanyaan tersebut. Maka kata beliau rahimahullah, haram kita, tidak boleh bertanya pada sesuatu yang tidak dijelaskan dan juga tidak ditanyakan oleh para sahabat. Terus tugas kita apa? Menerima dan meyakini bahwasanya demikian adanya, dan tidak boleh kita masuk kepada perkara tersebut karena itu bukan urusan kita, karena itu di luar dari kemampuan kita, dan kita tidak dituntut untuk mengetahui perkara detail tersebut. Nah, ini biasanya pada perkara-perkara yang sifatnya iman kepada gaib. Manusia masuk ke dalam kubur, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ada yang mendapatkan nikmat kubur, ada yang mendapatkan siksa kubur, alam barzakh. Sahih. Tidak ada para sahabat yang bertanya kemudian terkait bagaimana detailnya alam barzakh tersebut. Ketika digali kuburan kok biasa-biasa saja. Yang pertama yang dimaksud dengan alam barzakh juga itu bukan kuburan. Kuburan itu tempat menyimpan jasad manusia. Barzakh itu berbeda lagi. Barzakh itu adalah alam. Sebagaimana adanya alam rahim, alam dunia, dan alam barzakh, serta alam akhirat. Dimensi yang berbeda-beda. Tayyib. Karena ada kemudian yang kemudian ngerecoh. Ini saya udah pakai kamera bawa tanah, dilihat kok nggak ada muncul dua bayangan malaikat Munkar dan Nakir gitu. Nggak percaya dia, tidak percaya dengan siksa kubur. Nah ini perkara-perkara yang detail seperti ini tidak jelaskan. Begitu juga terkait bagaimana ruh kita, bagaimana nanti kita di dalam surga atau juga kita nauzubillah nanti kita di akhirat di mahsyar. Sahih yang tidak ditanyakan oleh para sahabat dan tidak dijelaskan detailnya di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka tidak boleh kita bertanya. Berarti kita diperintahkan untuk stop di situ. Stop, cukup kita imani, sami'na wa ata'na, amantu billahi tsumma istaqim, selesai. Simple agama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tidak dituntut. Kita hanya diperintahkan untuk mengimani Allah di atas langit, Allah di atas segala makhluknya. Dalilnya aamintum man fis sama. Dalilnya ketika Rasul bertanya kepada seorang budak perempuan, "Aina Allah?" Dia menjawab Allahu fis sama. Hanya demikian. Tidak kemudian kita harus bagaimana. Tidak demikian. Tidak dituntut untuk mengetahui bagaimananya. Kita hanya dituntut untuk mengimani yang sifatnya teks itu saja. Tanpa menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya.
tanpa menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Tayyib. Maka di sini para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajar?" Seseorang yang menunaikan syahwatnya kepada istrinya, kemudian apakah dia mendapatkan pahala? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk melakukan qiyas. Itu namanya, ini dalam syariat ini namanya qiyas. Namanya qiyasul aks. Qiyasul aks. Tayyib. Jadi dalam hukum Islam itu ada yang disebut dengan dalil-dalil ijmali, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas yang disepakati oleh seluruh ulama mazhab. Al-Quran dan Sunnah, Ijma', kesepakatan. Qiyas adalah kemudian membandingkan dua permasalahan yang memiliki satu sebab yang sama, ilahnya sama, sebabnya sama. Maka kalau sebabnya sama, hukumnya juga akan sama. Khamar misalnya, kalau zaman dahulu khamar dari anggur, dari kurma. Sekarang khamar dari ini, dari itu. Narkoba segala macam jenisnya, itu membuat akal kita tertutup. Maka dia hukumnya sama seperti khamar terdahulu, bahkan lebih buruk daripada khamar dahulu. Maka berarti tidak perlu kita berdebat tentang hukum narkoba. Semuanya adalah haram. Maka ini namanya qiyas. Tayyib. Nah, adapun qiyas yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini, yang disebutkan oleh para ulama sekarang disebut dengan qiyasul aks. Jadi membalikkan. Kata Rasul, "Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi fiha wizrun?" Apakah engkau melihat kalau saja seandainya seseorang tersebut meletakkan syahwatnya pada perkara yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa? Kata Rasul, "Fakadzalik," begitu juga. "Idza wada'aha fi halal," ketika dia meletakkan pada sesuatu yang halal, kana lahu ajrun, maka dia mendapatkan pahala. Subhanallah. Sampai segitunya jemaah sekalian dirahmati Allah. Cuma kata para ulama, syaratnya harus dengan niat yang baik, baru kemudian perkara yang mubah akan menjadi pahala. Kita niatnya menggauli, misalnya seseorang laki-laki menggauli istrinya dengan niat ingin membahagiakan istrinya, maka ini menjadi pahala. Dengan niat untuk menjaga dirinya dari zina, maka kemudian baru menjadi pahala. Dengan niat kemudian untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha, baru kemudian menjadi pahala. Jadi harus diiringi dengan niat terlebih dahulu, baru kemudian menjadi pahala. Sama juga perkara-perkara mubah lainnya, kita makan menjadi pahala apabila kita niatnya karena Allah. Saya makan agar saya kuat untuk beribadah, saya makan agar saya berpuasa besok, maka baru kemudian menjadi pahala. Tidur kita dan lain sebagainya. Naam. Tayyib. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kemudian kita ambil faidahnya bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kesungguhan mereka di dalam beribadah kepada Allah. Orang-orang miskin di antara mereka ingin punya harta sebagaimana dimiliki oleh orang kaya tersebut. Kalau seandainya saya punya harta, maka saya akan pergi haji, pergi umroh, akan bangun masjid, akan bangun pesantren. Nah, ini tidak mengapa. Kalau ini untuk perkara yang sifatnya mustakbal, akan datang. Yang tidak boleh itu kata kalau ini diucapkan untuk sesuatu yang telah terjadi. Nah, itu yang tidak boleh. Sesuatu yang telah terjadi, musibah. Waduh, kalau tadi saya nggak datang, maka saya tidak akan terjatuh misalnya. Tayyib. Nah, ini tidak boleh. Tapi kalau untuk sesuatu yang akan datang, sesuatu yang mustakbal akan datang, maka ini tidak masalah. Kalau saya memiliki ini, maka saya akan seperti ini.
Tayyib. Maka para sahabat, mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup mereka memang dalam keadaan miskin kebanyakannya. Sahih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu saking tidak punya makanan, pernah beliau sampai pingsan. Jadi pernah sampai pingsan tidak punya makanan. Kita kayaknya belum pernah sampai seperti itu, Pak ya. Sahih, Abu Hurairah. Sahih. Dan orang katanya melihatnya, orang melihat saya itu katanya seakan-akan saya berguling-guling, itu saya kayak orang gila katanya. Tayyib, tapi karena saking laparnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, sekarang tidak ada kitab hadis, hampir saja tidak ada setiap majlisul hadis kecuali di dalam majlis tersebut disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abu Hurairah sami'a Abu Hurairah ila akhirih. Sahih. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, terkadang kefakiran yang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya kadang justru membantu kita untuk lebih taat kepada Allah. Abu Hurairah ketika dia tidak sibuk dengan urusan perdagangan, ketika dia tidak sibuk dengan urusan jual beli dan lain sebagainya, dalam jangka waktu yang singkat beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. 7 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Rasul 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Rasul wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Beliau Abu Hurairah masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Sahih. Waktu yang singkat sekali. Tetapi sahabat yang paling banyak menghafal dan meriwayatkan hadis dari Nabi SAW adalah Abu Hurairah. Yang paling alim adalah Abu Bakar dan Umar. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu walaupun beliau yang paling alim, yang paling banyak tahu hadis Nabi SAW, tapi beliau 2 tahun setelah Rasul wafat, beliau wafat. Dan 2 tahun pun ketika beliau menjadi khalifah, beliau sibuk mengurus umat. Beliau sibuk mengurus rakyatnya, mengurus umat Islam. Maka tidak banyak hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah sahih, yang dinamakan dengan Abu Hurairah karena dia Hurairah memiliki kucing kecil. Hirratun, tasghirnya adalah Hurairah, kucing kecil. Sahih. Dan Abu Hurairah ini adalah salah satu teladan yang disebutkan terkait bagaimana seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika dia masuk Islam, dia tahu ini adalah anugerah yang paling besar. Dia meminta kepada Rasul agar mendoakan ibunya agar masuk Islam. Sahih. Abu Hurairah minta doa kepada Rasul dan juga dia didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari itu dia memiliki hafalan yang sangat kuat, Abu Hurairah. Dan dia minta doa kepada Rasul agar ibunya masuk Islam. Belum sampai ke rumah, ibunya sudah masuk Islam. Dan dikatakan setiap kali beliau melewati rumah ibunya, beliau mengucapkan salam kepada ibunya, Assalamu alayki ya ummata. Assalamu alayki ya ummata. Ucapan salam, doa. Assalamualaikum wahai ibuku yang tercinta. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan tentu banyak kisah terkait beliau radhiyallahu anhu. Naam. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, terkadang kefakiran, kemiskinan, ketidakpunyaan yang kita rasakan, yang kita dapatkan hari ini, bisa jadi ini justru yang membantu kita untuk lebih taat kepada Allah. Sahih. Maka kita cukuplah merasa puas, merasa bahagia. Kita yang paling tinggi adalah pada saat kita mengenal Allah, pada saat kita bertauhid kepada Allah,
pada saat kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sahih. Adapun yang lainnya urusan dunia yang dapat, alhamdulillah. Kita usahakan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah dengan harta tersebut. Tidak dapat, kita bukan orang yang pertama miskin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dalam keadaan miskin. Kalau lihat beliau, miskin yang memang ya memang dibuat seperti itu. Mereka pun kalau ada uang bukan untuk seperti kita, bangun ini, bangun itu, beli ini, beli itu, untuk sedekah. Bayangkan para sahabat di sini. Kata beliau, kata mereka, "Dhahaba ahlud duthur bil ujur." Orang kaya itu Masya Allah, mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa, tetapi mereka bersedekah. Maka mereka juga pengen punya harta, yang kemudian harta tersebut dikemanakan? Disedekahkan. Sahih. Jadi para sahabat dulu bukan mereka istilahnya, memang mereka kalau punya harta itu memang yang disedekahkan. Dan sedekah ini memang adalah, jamaah sekalian dirahmati Allah, kata Nabi, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Memang dahsyat pahala sedekah ini. Sahih. Memang dahsyat pahala sedekah ini. Sedekah ini kata Nabi, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah tersebut menghapus dosa. Jadi kita kalau barusan kita berdosa nih, barusan kita melakukan dosa, tayyib, ya kita sudah bertaubat, sudah beristighfar. Salah satu caranya adalah kita ambil ada yang kita miliki, kita sedekahkan. Kita berharap Allah mengampunkan dosa kita dengan sedekah tersebut. Azan. Azan. Sudah ya? Oh, kita lanjutkan lagi setelah sholat. Barakallah. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi setelah sholat. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.